Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang reaksi redoks dari senyawa-senyawa turunan alkohol dan juga alken gitu ya. Kemarin sebenarnya udah sempat disinggung beberapa kali untuk yang reaksi redoks pada alken, reaksi reaksi adisi alkohol pada alken itu juga salah satu reaksi redoks ya. Jadi dia juga merupakan salah satu reaksinya. Nah, em, kalau misalnya kita lakukan reaksi oksidasi pada alkohol, kita perlu perhatikan juga kira-kira alkoholnya itu alkohol tipe apa gitu. Alkoholnya berkaitan dengan karbon apa. Kalau misalnya alkohol itu berkaitan sama karbon primer, maka produk reaksinya itu akan bisa banyak ya. Bisa jadi aldehid, bisa juga jadi asam karboksilat. Terus kalau misalnya alkoholnya alkohol sekunder, maksudnya alkohol yang berkaitan dengan karbon sekunder, dia itu akan membentuk suatu keton dan dia maksimal gitu kan keton. Dan kalau misalnya alkoholnya itu tersier, itu tidak akan terjadi reaksi karena sebenarnya kenapa? Karena karbonnya udah berikatan penuh sama karbon-karbon lainnya. Kalau misalnya kita mau membuat oksidasi si karbon itu, kita bakal perlu memutuskan ikatan karbon-karbon, single bond gitu. Jadi kalau misalnya kita lakukan reaksi redoks dari suatu alkohol, kita perlu memperhatikan hidrogen yang ada di sebelah si karbonnya juga. Kalau misalnya jumlahnya cukup, baru kita bisa memungkinkan terjadinya suatu reaksi oksidasi dari alkohol. Jadi kayak gini ya. Rata-rata sih alkohol itu dioksidasi karena ya kita mau bentuk reaksi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin aldehid atau asam karboksilat atau keton, kita bisa mulai dari reagen-reagen alkohol dulu. Baru nanti kita oksidasi jadi produk yang kita mau. Begitu juga sebaliknya ya nanti ya kalau misalnya kalian punya suatu aldehid atau asam karboksilat kalian mau reduksi jadi alkohol lagi itu bisa juga. Oke. Nah, untuk mengoksidasi suatu alkohol itu sebenarnya butuh apa aja sih? Reaksi redoksnya sebenarnya seperti reaksi redoks pada umumnya ya. Kita perlu suatu agen reduktor sama agen oksidatornya. Nah, reaksi si agen oksidatornya itu biasanya kita pakai si CR6 plus itu, turunan CR. Kenapa? Karena turunan CR ini dia punya berbagai macam em, senyawa yang bisa memiliki kemampuan redoks yang beda-beda gitu. Jadi dia ada yang mild mild oksidan, ada yang dia strong oksidan, ada yang dia weak oksidan gitu. Dari bergantung dari si bilok si CR6-nya. CR-nya ada yang CR6 plus, CR4 plus, CR3 plus itu. Jadi kita bisa pilih nih, kita mau pilih yang mana. Nah, kalau misalnya CR6 plus direduksi jadi CR4 plus atau CR6 plus jadi CR3 plus itu pasti beda juga jadi produknya gitu. Nah, ada beberapa reagen yang perlu kalian ketahui. Ada CrO3, Na2CR2O7 atau dikromat. Ya ini atau K2CR2O7 terserah. Ini bedain A sama K-nya aja. Dan itu adalah suatu oksidator yang kuat dan tidak selektif gitu. Biasanya kita perlu gunakan pelarut asam juga untuk membuat reaksi redoksnya ini mungkin terjadi. Nah, kalau misalnya kita mau pakai yang mild oksidan dari suatu si senyawa Cr, kita bisa pakai reagen namanya PCC. PCC ini kepanjangan dari periodium klorokromat. Jadi dia itu ada suatu klorokromat ya. Jadi Cr-nya di sini meskipun bilang siloksnya 6 plus, tapi dia berikatan sama Cl dan dia ada piridinnya yang dia bisa mensupresi kekuatan oksidasi si Cr-nya. Dan si PCC ini sering banget em, dipakai untuk membuat oksidasi yang selektif gitu. Oke. Dan dia nggak perlu suatu asam kuat untuk terjadi reaksinya. Oke. Nah ini tadi strukturnya ya. Ini kromium yang CrO3, sini yang PCC kayak gini. PCC bakal ada piridinnya. Oke. Em, Kalau misalnya kita mau oksidasi dari alkohol yang sekunder ya, kita bisa pakai CR6 plus apa aja. Kita bisa pakai dikromat, bisa pakai PCC, dua-duanya akan menghasilkan keton sama-sama ya. Mekanismenya gimana? Kalau misalnya kita mau pakai oksidator kromium untuk mengoksidasi alkohol, kita lihat di sini. Nah, kita punya alkohol, terus kita punya CrO3. Di sini CR-nya punya double bond dengan oksigen 3 buah. Yang pertama, oksigennya akan menyerang Cr, nanti ikatan CrO-nya jadi single bond. Nanti kita akan punya parsial positif dan parsial negatif. Kemudian nanti akan ada proton transfer ya. Jadi plusnya dia akan geser ke sini. Lalu nanti si CrO-nya ini akan lepas, akan jadi leaving group gitu ketika diserang oleh H2O gitu. Nih dia akan lepas, dia bakal jadi karbonil dan si Cr4 plus serta H3O plus gitu. Jadi di sini redoksnya yang terjadi.
Jadi kalau misalnya kita punya alkohol sekunder, mau dikasih Cr2O7, CrO3 atau PCC, produknya pasti akan terbentuk keton gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau oksidasi alkohol primer, dia itu cukup tricky. Kalau misalnya kita gunakan oksidator kromium yang dia tadi tidak selektif dan kuat, kayak misalnya CrO3, Cr2O7, K2Cr2O7, itu dia bakal jadi oksidasi maksimal gitu. Jadi dia nggak bisa kita kontrol oksidasinya. Jadi dia bakal langsung jadi asam karboksilat karena memungkinkan terjadi ya karena dia punya dua buah hidrogen yang berikatan sama atom karbon dan satu buah gugus OH kayak gini. Jadi kalau misalnya kita mau bikin oksidasi si alkohol primer menjadi em, aldehid aja, itu kita perlu reagen yang mild oxidator yaitu si PCC ini. Jadi PCC ini tugasnya buat membuat oksidasinya itu kayak terkontrol gitu, jadi nggak terlalu sampai maksimal gitu si proses oksidasinya. Itu ini ya. Jadi kalau misalnya kita punya alkohol primer, direaksikan dengan PCC yang terjadi terbentuk aldehid. Kalau misalnya kita punya alkohol primer direaksikan dengan dikromat gitu ya pada suasana asam, maka jadinya produknya adalah asam karboksilat. Gitu. Nah, ini mekanismenya. Kalau misalnya kita mau mengoksidasi si alkohol primer dengan suatu em, oksidator gitu ya. Kalau misalnya kita mau lihat, kita reaksikan dengan eh, misalnya dikromat gitu. Dikromat ini tidak akan berhenti sampai aldehid aja reaksi oksidasinya. Nih, dia akan ada beberapa tahap nih. Setelah dia jadi aldehid, maka dia akan bereaksi lagi nih dengan H plus dari H2SO4 dan H2O-nya. Dia bakal jadi suatu diol kayak gini. Terus habis itu dia akan bereaksi lagi dengan Cr6 plus yang masih ada. Tuh, dia akan bereaksi lagi jadi malah suatu asam karboksilat gitu. Jadi oksidasinya akan maksimal. Di sini jelasin nggak ya yang satunya? Oh, nggak dijelasin yang PCC. Kita lihat di Solomon aja ya mekanisme kalau yang oksidasi PCC. Oke gitu. Sebenarnya kalau reaksi redox tuh itu aja sih. Biasanya reagen-reagennya yang dipakai ya seputaran kromium, Mn gitu untuk oksidasi. Terus asam juga bisa dipakai untuk oksidasi. Sebentar ya ini aku buka dulu Solomonnya. Ya oke, udah kelihatan? Udah kelihatan ya share screen-nya ya. Nah ini ya. Ini gugus karbonil tuh ada banyak banget ya. Ada aldehid, dia ada karbonil, ada R, ada H di sampingnya. Kalau keton tuh dia ada di antara di karbon sekunder, terus habis itu dia punya tetangga karbon-karbon juga, asam karboksilat, ada juga ester, ada juga amida. Ini semua golongan karbonil ya. Nah, terus karbonil ini yang spesial juga dia punya atom karbon sp2 dan dia sebenarnya sangat reaktif gitu. Karena karbon di sini karbonnya parsial positif, oksigennya parsial negatif. Jadi dia bisa diserang oleh satu nukleofil gitu. Terus dia bisa terbentuk reaksi dan untuk penyerangannya bisa dari atas atau dari bawah karena dia planar strukturnya ya. Gitu. Terus ini dia punya momen dipol yang cukup gede juga sekitar 2,8 dB gitu mendekati 3 lah. Oke, nah sebenarnya basically reaksi redoks dari suatu senyawa alkohol dan juga karbonil itu dia pakai metode ini nih adisi nukleofilik aja. Nah, tapi di sini adisinya pakai suatu nukleofil tergantung yang kita mau. Ini kalau misalnya dia reduksi. Kita bahas dulu yang oksidasinya. Oh, kalau di buku ini dibahasnya reduksi duluan. Kita bahas oksidasi dulu deh. Nah ini ya. Tadi ya udah kita bahas ya. Jadi kalau misalnya kita punya alkohol primer, ya bisa jadi suatu aldehid, bisa jadi suatu asam karboksilat. Gitu. Nah, kalau misalnya kita tambahkan reagen BCC, maka produknya itu akan mentok aja sampai aldehid. Kayak gini. Jadi misalnya kita punya alkohol primer nih ya. Alkohol primer kita kasih PCC, larutnya CH2Cl2, dia bakal jadi 2 etil 2 metil butanal. Jadi OH-nya bakal jadi aldehid gitu. Nah,
PCC itu sebenarnya juga bisa ya mengoksidasi secondary alkohol tadi udah dibahas juga maksimalnya bakal jadi keton gitu. Terus, nah kalau misalnya kita pakai oksidator yang kuat yang tidak bisa kita supres mekanismenya gitu, dia bakal sampai maksimal jadi karboksilat. Kayak contohnya tadi yang di kromat atau CR4 nih kromat ya. Habis itu sama MnO4 tuh juga dia bakal kayak gitu juga. Dia bakal maksimal gitu biloksi karbonnya. Ini dari alkohol jadi karboksilat. Ini juga H2CR4 tuh dia bakal jadi karboksilat juga. Oke. Nah, kalau misalnya kita pakai pada suatu alkohol sekunder, mau reagen apapun, dia tetap bakal jadi keton. Karena itu maksimalnya. Kecuali nanti alkoholnya misalnya atau dia molekulnya bukan molekul yang alifatik biasa gitu. Dia molekul yang aromatik itu tadi beda lagi kasusnya. Itu belum kita bahas ya. Kita masih bahas yang alifatik biasa. Oke, ini tadi udah dibahas juga ya. Ini oksidasi kromat sampai keton. Jadi intinya ya ini sih dia akan bereaksi dengan CrO4 ini terus dia bakal terbentuk suatu jembatan kromat ester terus dia bakal disubstitusi sama air. Tuh. Mana ya? Aku lagi mencari mekanisme yang PCC. Aku pernah lihat di mana? Di sini nih kayaknya. Oh nggak ada ternyata. Um, Kalau PCC itu kalau nggak salah, ini coba aku gambarin aja. Kalau misalnya hmm, yang kromat yang biasa, dia bakal nambah lagi nih setelah dia misalnya ini anggap kita anggap ini hidrogen ya. Jadi karbonil dia akan nambah lagi kan. Tapi kalau saya PCC itu nanti dia nggak akan nambah lagi karena distabilkan sama si piridinnya itu. Jadi nukleofilnya akan bereaksi akan dinetralkan gitu sama piridinnya dan nanti akan masuk dengan kromium yang sisanya gitu. Jadi nggak akan ada reaksi lanjutan, bakal sampai sampai aldehid aja. Nah, itu aja sih. Terus, oke, nah ini dia. Maka dari itu kalau misalnya misalnya di lab-lab kimia gitu ya biasanya kita mau melakukan uji pada um, suatu senyawa gitu. Kita membedakan apakah dia alkohol primer atau alkohol sekunder. Kita bisa pakai tes menggunakan si larutan kromat atau dikromat gitu. Jadi itu langsung aja lihat kalau misalnya dia ada perubahan warna. Jadi yang awalnya larutannya orange kayak gini karena warna CrO3 dalam asam alias si CrO4 itu dalam asam tuh dia warnanya orange. Ketika dia mengalami oksidasi dia bakal jadi kuning gitu. Jadi dia buat tahu di situ ada alkohol primer atau alkohol sekunder gitu. Kalau misalnya nggak ada alkoholnya, ya dia nggak akan bereaksi. Dia nggak akan jadi hijau gitu. Orange jadi hijau. Ya. Nih, kalau misalnya CR2O7 sama menjadi CR3+, warnanya hijau. Kalau misalnya kita masih CR-nya biloxnya 6, dia warnanya orange. Khususnya CR2O7. Gitu. Oke, ya ini silakan jawab. Ini yang A. Kita punya alkohol jadi aldehid. Ini kita pakai reagen apa ini? Yang A. Bisa anotit nggak kalian? Saya. Ya, coba jawab di chat box nih yang A apa, B apa, C apa, D apa. Gampang nih, tadi udah diajarin ya. Oh, yang D ini belum diajarin. Tapi iya, kira-kira kan bisa nebak nggak ini reagennya apa? Ya, oke. Boleh. Yang A pada jawab ini pakai eh, PCC. Terus yang B pakai apa? Yang B pakai apa, teman-teman? Ya, pakai dikromat, boleh. CR2O7. Pakai CrO3 juga boleh. KMNO4 juga boleh ya. Ditambahin asam. Ya, jadi ditambahin asam dulu. Tambahin H2SO4. Yang C pakai PCC cukup. Ya, yang C bisa pakai PCC, bisa pakai dikromat. KMNO4 bisa juga. Tapi PCC aja cukup ya. Yang C. Nah, terus yang D ini bisa pakai apa nih? Ada yang tahu nggak? Belum dibahas nih.
Ozon Ya, kah? betul dia pakai ozon. Nah, ozon kan udah kita bahas ya di yang hari-hari awal, hari Selasa. Ozon itu kan melepaskan ikatan double bond, dia bakal membuatnya jadi suatu aldehid gitu, dua buah karbonil sebenarnya bukan nggak necessarily aldehid ya. Ini bakal jadi dua buah karbonil gitu. Nah, udah deh, ini pakai ozon. Ozon juga salah satu reagen oksidasi gitu. Jadi sebenarnya dia reaksinya reaksi oksidasi. Perbedaan A dan B apa ya? Atau emang sama tapi diminta beda reagen atau gimana? Oke, A dan B ini dia kita lihat ya. Yang A kita punya alkohol primer, yang B juga alkohol primer. Tapi yang A alkohol primer ini dioksidasinya cuma sampai aldehid. Sedangkan yang B alkohol primernya dioksidasi sampai karboksilat. Kira-kira reagennya apa nih antara keduanya? Yang A reagen yang bisa mengoksidasi sampai aldehid aja, yang B mengoksidasinya sampai karboksilat. Itu perbedaannya ya. Dari yang A kita bisa pakai oksidator-oksidator yang lemah gitu, yang mild oksidan gitu. Contohnya adalah si PCC. Kalau yang B kita bisa pakai oksidator yang kuat kayak misalnya Cr2O7 atau KMNO4 gitu atau CrO3 atau uh, CrO4 gitu. Gitu ya. Oke. Terus habis itu yang C kita bisa pakai keduanya karena dia alkoholnya alkohol sekunder. Jadi maksimum oksidasinya adalah sampai dia jadi keton gitu. Atau karbonil biasa gitu. Sedangkan yang D dia bisa memutuskan ikatan alken. Di sini kita pakai apa? Pakai ozon, O3 Me2O. Jadi Me2S. Jadi kita bisa pakai itu. Oke. Nah, ini ada bahas spektroskopi. Ntar kita akan ada sesinya sendiri ya untuk yang spektroskopi. Terus mana lagi? Oh, ini kemarin udah dibahas juga nih. Ini organometalik. Sebenarnya reaksi dengan organometalik itu juga salah satu reaksi redoks ya, karena yang terjadi adalah ya terjadi reaksi redoks juga tuh dengan antara metal dengan si senyawa organik kita. Kita bisa pakai berbagai macam reagen ya. Kalau misalnya kita punya suatu reagennya golongan satu, golongan dua, logam golongan satu, golongan dua, biasanya dia akan membentuk suatu ikatan yang ionik murni gitu. Kalau misalnya dia pakai golongan lain, dia bakal jadi primary covalent. Jadi sebenarnya dia slightly covalent gitu. Dan ioniknya nggak seberapa. Jadi bukan nukleofil yang baik sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin karbon dengan karbanion dengan kekuatan nukleofilitas yang baik, kita bisa pakai yang golongan satu atau golongan dua logamnya. Jadi organomagnesium atau organolitium gitu. Oke, ini udah dibahas ya kemarin ya organolitium. Kita bisa pakai reagen Li, pelarutnya T2O. Nanti jadi RLI. RLI ini bisa bereaksi sebagai nukleofil ke berbagai macam reagen. Biasanya seringnya sih ke alkil halida gitu untuk memanjangkan rantai gitu biasanya. Rantai karbonnya. Oke, nah dia temperaturnya cukup rendah nih karena nggak apa-apa itu udah cukup gitu temperatur minus 10 derajat Celcius itu udah cukup untuk membuat si organolitium ini bereaksi gitu kita nggak perlu naikkan temperaturnya tinggi-tinggi gitu kayak reaksi eliminasi gitu misalnya nggak perlu segitu gitu temperaturnya. Terus ini reagen Grignard. Nah, reagen Grignard itu juga kalau saya dia bereaksi dengan suatu em, molekul karbonil dia juga terjadi reaksi redoks tentu saja ya. Ini reagen Grignard ya. Reagen Grignard itu dia distabilkan oleh kompleks si pelarutnya ya. Si diethyl ether tuh dia kan stabilkan kayak gini dia jadi kompleks Mg sebenarnya ya. Ini struktur dia alamnya itu kayak gini. Terus oke. Nah, eh kalau misalnya kita punya reagen Grignard, dia bisa bereaksi sama berbagai macam spesies yang positif. Gitu. Jadi bisa apa aja, bisa H2O, bisa alkohol, bisa karbonil, itu dia bisa bereaksi sama itu. Jadi kita perlu berhati-hati kalau misalnya kita pakai suatu reagen. Grignard jangan sampai kecampur air atau kecampur spesies yang ada alkoholnya, karena nanti salah-salah yang bereaksi malah si reagen Grignardnya itu dengan si hidrogen dari alkohol kita atau dari airnya gitu. Jadi jangan kayak gitu. Jangan jadi kalau misalnya kalian melakukan sintesis dan kalian pakai satu reaktannya ada alkoholnya kan jangan pakai Grignard nanti pasti Grignardnya bereaksi sama si alkoholnya itu gitu. Terus oh ya udah sih ini mekanismenya. Nah ini coba dijawab. Ini pasti bisa sih. Yang yang A apa? Yang A jadinya.
Ayo teman-teman. Nih yang A jadinya apa? Kan bisa annotate nggak? Kayak gini. Bisa annotate nggak? Susah ya kemarin annotate ya. Kita pindah ke Jamboards aja ya. Oke, aku bikinin Jamboards-nya sekalian. Ini untuk materi redox ini cukup cukup ini ya, cukup sedikit materinya sebenarnya. Jadi mungkin nanti kita banyak latihan soal. Tadi aku udah bilang juga sih. Ya. Iya, coba kalian kerjakan dulu aku sambil bikin Jamboardnya. Ya, oke. Itu Jamboards-nya bisa dibuka, teman-teman. Bisa dibuka nggak? Oke, bisa ya. Ya, silahkan dijawab nih. Oke, ya. Silakan dijawab nih yang A apa, B apa, C apa produknya, yang D apa juga produknya. Tuh. Jadi sebenarnya reaksi Grignard ini dia bisa kita kita lihat kecenderungan reaksinya dari nilai pKa si reagen yang berasal sama si reagen Grignardnya. Misalnya kita punya H2O di sini. Dia pKa-nya kan kecil juga, makanya nanti si MGBR ini bisa bereaksi sama si H2O-nya sama kayak yang di atas ini. Sama kayak ini ya. Mana tadi? Nah, ini sama kayak ini. Tuh, terus alkohol tuh juga pKa-nya kecil, jadi dia bisa bereaksi. Dia uh, keasamannya cenderung tinggi ya jika dibandingkan sama keasaman si molekul-molekul organik lainnya. Tuh, nah coba kalian perkirakan ini jawabannya apa? Yang tadi kan yang A udah pasti bonus nih. Terus yang B, C, D, silahkan dijawab di Jamboards-nya. Oke.
Oke, oke deh, ya. Ini udah pada jawab ya. Jadi benar ya yang A ini ya. Tadi kita punya suatu isopropyl anion, jadi dia dia akan bereaksi sama hidrogennya, terus nanti MgBr-nya akan bereaksi sama dengan OH-nya. Jadi MgBr OH gitu. Jadi produknya propana biasa. Terus yang B, kita punya di sini ada vinyl grignard, terus dia akan bereaksi dengan MeOH. Nanti si vinylnya ini akan bereaksi dengan hidrogen dari metanol, terus nanti jadinya metanolnya akan bergabung sama si MgBr, jadi MeO MgBr. Terus yang C ini juga sama, nanti ini akan masuk dengan hidrogen, jadi dia bakal jadi suatu sikloheksana, metil sikloheksana ya. Dan nanti terbutoksinya bakal tergabung dengan si MgBr, jadi TBO-MgBr. Dan organolitium itu juga sama kasusnya, jadi dia suatu karbanion yang akan menyerang si hidrogen. Nah, nanti dia bakal jadi suatu butana biasa dan si terbutoksi litium. Nih organolitiumnya. Ini juga organolitium sih sebutannya. Dan itu ya paham ya. Jadi kalau misalnya kalian melakukan reaksi dengan reagen Grignard, ya hati-hati jangan sampai ada spesies hidrogen yang bisa bereaksi sama si karbonion kalian gitu. Oke. Hmm. Nah, ini juga sama. Kalau misalnya kita punya suatu karbanion organomagnesium ya reagen Grignard bereaksi sama si alkuna, si Grignard ini akan si karbanion R minusnya ini dia akan bereaksi sama hidrogennya dan akan terbentuk suatu alkinil litium atau si alkinil magnesium ini. Jadi eh, alkuna minus gitu gitu. Jadi dia bakal bisa jadi reaksi lagi nih si alkuna minusnya. Tuh, jadi selain pakai NaNH2 kalian juga bisa mempertimbangkan reagen Grignard untuk membuat si alkuna minus ini. Ini bisa juga. Oke, nah terus reagen Grignard juga bisa direaksikan dengan si epoksida ya. Dia akan menyerang sebagai nukleofil gitu nanti sifatnya. Dia akan menyerang si epoksida dan terjadi pembukaan epoksidanya. Jadi alkohol gitu, alkohol primer. Kalau misalnya udah di work up dengan H3O plus gitu misalnya. Ini juga sama. Jadi kalau misalnya kalian mau menambahkan si struktur benzen gitu ya dalam suatu alkohol itu kan bisa pakai reagen Grignard kayak gini juga. Tuh, mekanismenya kayak gini. Ini juga bisa nih. Dan karena dia merupakan suatu nukleofil, jadi dia akan masuk ke posisi karbon yang less hindrance ya. Ini tetap prinsipnya sama yang kemarin kita udah pelajari ya. Kalau misalnya dia pakai nukleofil, dia akan masuk ke posisi karbon yang less hindrance atau karbon primary di sini. Dia nggak akan masuk di sini karena dia terbentuk karena dia reaksi nukleofilik gitu dengan basa gitu ya istilahnya. Dan kalau misalnya dia mau reaksinya di sini, nambahin posisi di sini kan harus pakai dalam kondisi asam untuk membuat karbokationnya dulu sebagai intermediate gitu. Tuh, oke, terus Grignard juga bisa bereaksi dengan suatu senyawa karbonil ya. Dia bisa bereaksi dengan karbonil, reaksinya reaksi adisi gitu. Jadi kita punya RMGX, kita punya karbonil dalam larut ether. Nanti ya 3 plusnya ditambahin belakangan ya, jadi jangan duluan. Jadi dalam larut ether dulu, dia direaksikan dulu, bakal jadi suatu alkohol gitu. Oke, kayak gini sih mekanismenya. Jadi nanti R menyerang karbon nih. C double bond O-nya akan naik jadi PB-nya oksigen. Nanti jadi O minus. Nah, O minus ini akan di work up dengan H3O plus. H plusnya dari H3O plus. Dia akan ambil hidrogen dari H3O plus. Nah, jadilah suatu alkohol. Gitu. Oke. Kalau misalnya kita punya uh, reagen Grignard, kita mau bikin alkohol tuh bisa kita pakai berbagai macam contoh karbonil ya. Kalau misalnya kita pakai formaldehid, maka produknya akan jadi alkohol primer ya. Formaldehid itu CH2O ya teman-teman. Jadi dia karbonnya cuma satu gitu. Kalau misalnya kita punya suatu aldehid biasa gitu ya, R-aldehid gitu, dia bakalan jadi alkohol sekunder. Kalau misalnya dia punya keton gitu karbonilnya, dia akan membentuk suatu alkohol tersier gitu aja. Oke. Nah, kalau misalnya kita punya suatu ester gimana? Kalau misalnya kita punya ester, reaksinya bisa bisa panjang nanti. Kalau misalnya kita punya ester dan kita reaksikan dengan satu ekivalen reagen Grignard, ya reaksinya reaksi substitusi biasa jadi keton gitu. Jadi nanti dia akan
R minusnya ini akan bereaksi dengan karbon karbonil, nanti double bondnya naik jadi O minus, terus nanti OR-nya ini lepas gitu. Dengan karena si O minusnya akan balikin PB-nya ke C single bond O jadi C double bond O, nanti C single bond OR ini dia akan lepas gitu dan terbentuk suatu keton. Nah, kalau misalnya uh, Grignard-nya ini sebagai limiting reagent aja gitu, jadi kayak dia dikit banget jumlahnya, kita bisa membuat dia strukturnya keton. Kalau misalnya kita bikin dua ekivalen, dia bakal bisa lanjut lagi nih, karena di sini dia masih ada karbonil. Nih, Grignard kan dia apa ya, kekuatan nukleofilitasnya sangat tinggi itu, jadi dia bisa bereaksi lagi. Dia bakal jadi suatu alkohol tersier. Gitu. Gitu. Oke. Terus, nah ini juga sama ya. Vinyl magnesium bromida direaksikan dengan formaldehid jadi suatu benzil alkohol. Terus ini asetaldehid, ya ini sama juga mekanismenya. Reaksi dengan keton juga. Kalau sama ester, dia bakal jadi keton dulu, baru jadi alkohol tersier. Oke, eh, mau coba gambar ini mekanismenya, teman-teman? Ada yang mau coba gambar ya mekanismenya? Itu amonium kloridnya buat apa ya, Kak? Amonium chloride-nya buat work up O minusnya. Jadi nanti OMGBR di work up sama amonium klorida. Jadi nggak harus H3O plus, bisa pakai H plus dari mana aja. Mau coba, Duta mau coba gambar? Atau gimana? Kita yang lain? Nggak ada. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Yang penting udah tahu ya mekanismenya kayak gini ya teman-teman ya. Ini mekanismenya juga penting nih kalian tahu. Pokoknya intinya si R minusnya akan menyerang karbon dari karbonil gitu. Terus nanti terbentuk OMGBR ini. Terserah sebenarnya nggak harus MGBR, bisa juga Cl sebenarnya MgCl. Biasanya yang sering dipakai ya Cl atau Br sih. Kalau F sama I minus terlalu gede, yang I terlalu gede, yang F-nya terlalu kecil dan dia kurang reaktif itu biasanya. Tapi biasanya Br atau enggak Cl. MgX2. Oke, terus mana lagi nih? Oh, nah ini. How to plan a Grignard synthesis. Jadi kalau misalnya kita punya suatu alkohol, kita bisa bayangkan juga nih. Oh, dia bisa terbuat dari reagen Grignard loh gitu. Kita bisa lakukan retrosintesis juga kayak gini. Jadi kalau misalnya kita lakukan retrosintesis, kita bayangkan dulu produk akhirnya kan. Terus kita bisa lihat nih mana yang mungkin eh, terjadi reaksi sebelumnya gitu. Jadi kita bisa bikin sinton namanya. Ini namanya sinton ya. Jadi sinton itu artinya adalah suatu fraksi senyawa atau molekul organik yang dibuat untuk membentuk produk reaksinya. Jadi ini sinten satu, sinten dua, kan bisa bikin kayak gini nih. Oh, mau dipotong di sini, oke. Berarti yang satunya di sini yang positif, ini yang negatif gitu. Positif sama negatifnya dibuat dari mana? Misalnya ini positifnya dibuat dari, oke, dia karbonil, terus negatifnya dari Grignard. Ini bisa berarti. Berarti kalian bisa bikin senyawa ini dari panel magnesium bromida dengan 3 pentanon gitu. Terus ini lingkungannya kayak gini. Ini larutnya, ini juga work up-nya. Jadi 3 fenol, 3 pentanol gitu. Nah, kalian juga boleh nih bikin sintennya dari struktur yang lain. Nih, misalnya dipotongnya di sini. Kayak bisa juga nih. Kalian punya etil vinyl keton sama etil magnesium bromida. Jadi 3 fenol, 3 pentanol. Sama aja juga produknya akhirnya. Gitu. Atau kita juga bisa pakai yang lain nih. Kalian potong dua-duanya nih. Jadi sintennya ada 3. Dan 1, 2, 3. Kalian bisa pakai dari 2 buah etil magnesium bromida sama metil benzoat kayak gini. Kalau misalnya dia ester kan dia bisa dilanjutkan ya reaksi Grignard-nya, dia bakal bisa jadi suatu alkohol tersier kayak ini 3 fenol 3 pentanol gitu. Nah, seluruh metode ini akan memberikan high yields ini ya produk ya. Jadi nggak masalah kalian mau potong di mana. Yang penting kalian tahu bahwa reaksinya itu reaksi yang bisa terjadi gitu. Kayak misalnya kalian tahu di sini Grignard reagen tuh dia nukleofil yang kuat. Jadi kalian yakin dia akan terjadi gitu. Jadi nggak masalah kan bisa mulai dari mana. Tuh. Oke, ini ada soalnya nggak? Nah, ini dia. Ada yang mau coba kerjain ini?
ini dulu deh, A, B, C dulu. Nih, coba coba bikin retosintesisnya. Terus ini ada tulisannya nih, ini 3 langkah, 3 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 2 langkah. Kan harus ngikutin sama aturannya. Mau coba? Ya, kita coba ya. Sebelum kita coba ada pertanyaan nggak teman-teman? Mungkin yang belum aku jawab atau yang masih eh, eh, mau ditanyakan. Ada pertanyaan nggak sebelum kita coba latihan soal ini? Udah jelas semuanya? Gimana? Udah jelas belum, teman-teman? Kalau ada yang belum jelas, kasih tahu aja, nggak apa-apa. Oke, aman. Oke, ya, ya udah kita coba ya. Ini kita kerjakan dulu yang A, B, C, D, E, F ini. Nanti boleh pilih, silakan kalian pilih dulu. Kalian mau yang mana? Silakan pilih. Ini aku share screen yang ini ya dulu deh. Nah, silakan pilih kalian mau yang A, B, C, D, E atau F. Three ways to waste itu step atau gimana? Iya, itu stepnya. Jadi reaktan jadi produk tuh satu step. Nanti misalnya langkah lagi dari reaktan jadi produk tuh step kedua atau reaktan jadi produk step ketiga gitu. Gitu. Gitu deh. Yo, masih ada banyak nih. Oh, F sama E udah diambil. Fahri mau yang F, Duta mau yang E. Yang A, B, C, D siapa? Yo, A, B, C, D. Siapa yang mau? Semua orang boleh. Bebas. Um, ayo, yang lain pada mau yang mana? Oke, Baruna yang D, silahkan. Yo, yang A, B, C masih belum ada nih yang pilih. Siapa mau yang A, B, sama C? Ini sih aku sarannya pakai reagen Grignard aja ya teman-teman ya. Jadi nggak usah. Jadi kan kita lagi belajar yang reaksi redox, jadi kita pakai reagen Grignard aja. Sekalian mulainya nggak harus dari alkana kan, boleh pakai mulainya dari alkohol atau karbonil atau ester itu boleh pakai kayak gitu. Yo. Ayo siapa nih yang A sama B sama C yang belum? Ini yang belum tulis di chat ada Daud, Ali, terus Cesta, Ringgas. Yuk kalian pilih yang mana? Oke, Daud yang A. Yang A udah diambil ya, tinggal B dan C. Silahkan. Yo, Ringgas, Cesta, sama Ali. Mau pilih yang mana?
Siapa yang mau? Oke. Atau kalau ada yang mau lagi juga boleh nih. Yang B sama C masih belum ada yang jawab. Oke deh. Ya nggak apa-apa deh kalau nggak ngikutin ini nih. Nggak ngikutin retronya nggak apa-apa. Bebas, boleh. Oh, ini yang C. Ini yang D. Yang E, yang F. Ini yang F, silakan yang F. Oke, ternyata maksudnya dia bukan tahapan ya. Jadi maksudnya ini 3 cara ya. Maksudnya dia ada 2 macam cara yang bisa gitu. Ini juga 2 macam cara yang bisa. Terus ini 3 macam cara yang bisa. Maksudnya gitu ternyata. Jadi terserah kalian mau berapa langkah. 1 langkah juga boleh, 2 langkah juga boleh. Ayo, ini yang B masih belum ada yang jawab nih. Siapa yang mau? Siapa yang mau jawab? Mau jawab lagi juga nggak apa-apa. Oke. Ya, boleh. Ini yang ada tulis semua. Bagus, bagus. Boleh, boleh. Yang B. Yang B nih belum ada yang ngerjain nih. Siapa yang mau ngerjain yang B? Oh, ini yang C, yang D udah. Yang E juga, yang F juga. Lo apa ini?
Apanya yang lupa? Oke, gak apa-apa. Mungkin buat yang F clue-nya gini ya. Ini kan ada alkohol primer. Nah, terus kamu berarti bisa potongnya di sini. Bisa dipotong di sini, ya kan? Jadi nanti satunya kamu bisa pakai aldehid gitu misalnya. Sesama yang di sini yang di sini Grignardnya atau sebaliknya gitu. Gitu ya. Oh, sebaliknya nggak bisa sih, bisa cuma itu doang sih tadi yang aku bilang. Coba coba, dicoba lagi yang F, silakan. Nggak apa-apa. Yang F cara keduanya gimana? Mungkin bisa pakai apa coba ini? Ada yang kebayang nggak? Aku sudah terbayang. Selain karbonil, Grignard bisa Ozon, juga ozon, ozon. direaksikan ke apa? Ozon kan nanti mutusin ikatan alken ya, ikatan double bond itu. Ayo apa lagi nih? Yang kayak gini juga strukturnya, tapi dia bukan karbonil. Bisa diserang juga nih sama nukleofil. Tadi udah dibahas juga yang bentuknya segitiga. Nah, udah keluar tuh. Epoxid Kak. Ya, dia bisa pakai epoksida juga. Ayo silahkan dicoba dulu yang F. Bisa dua macam ya, bisa pakai epoksida, bisa pakai karbonil, aldehid gitu, bisa pakai kayak gitu. Formaldehid, pakai formaldehid bisa, terus pakai epoksida bisa. Oke. Nah, ini yang B, ada nggak yang mau ngerjain yang B? Boleh siapa aja yang mau ngerjain yang B. Silahkan. Yang B, siapa yang mau yang B? Oh, ini bagus banget nih yang B, senyawanya. Yang belum ngerjain tadi boleh juga kalau mau ngerjain lagi atau yang udah ngerjain juga nggak apa-apa. Ayo. Oke, udah deh ngerjain.
Oke, udah pada diisi ya. Kita bahas. Sekarang yang A, ada 3 macam cara untuk bikin si senyawa ini. Tuh, yang pertama kita pakai karbonil, terus oke. Ini karbonilnya nggak salah nih, di karbon ketiga, bukan di karbon 2. Oh ya, ini yang B, deng. Oh ya, salah. Oh, ini yang B, bukan yang A. Ya, yang A yang ini. Oke, terima kasih. Oh ya, benar. Ini yang A, ini kayak gini ya. Kita bisa pakai dari karbonil di sini eh tuh 2 3 4. Berarti 2 butanon ditambahin metil MgBr. Ya, boleh. Ini masuk. Terus sama dalam pelarut H plus H2O lah atau N4Cl boleh. Yang kedua, kita bisa pakai karboksilat. Ya, setuju. Kita bisa pakai karboksilat ya. Jadi propanoat, ini asam propanoat tambahin 2 ekivalen metil MgBr. Jadi nanti dipotongnya di sini, di 2 sini. Terus yang ketiga, kita bisa pakai propanon ya. Kita pakai propanon ditambahin ETMGBR. Jadi nanti potong sintonnya di sini. Jadi dia ada 2 macam ya. Yang A ini ada 3 macam. Kita bisa potongnya di sini. Oh, jangan pakai ini deh. Warnanya beda. Coba kita ada warna lain nggak? Ya, nih potongnya di sini satu, terus 2 di sini dua-duanya. So sama yang ketiga di salah satu aja. Di sini aja, di satu aja di sini. Oh, jadi ada 3 macam. Terus sekarang yang B. Nah, yang B ini kita punya 3 macam cara juga. Kita bisa pakai yang pertama suatu eh, satu pentanon ya, 3 pentanon ditambahin MeMgBr. Nah, berarti dia potongnya di mana? Potong hitamnya di sini satu. Terus yang kedua, kita punya 2 butanon ditambahin ETMGBr bisa juga. Bisa ya, kita potongnya di sini. Yang kedua. Dan yang ketiga, kita punya oke, kita punya alkena dikasih H2SO4. Ya, bisa juga dia adisi Markovnikov ya. Terus mungkin cara lain adalah pakai karboksilat juga sih jadinya. Pakai karboksilat em, ini ya, etanoat ditambahin 2 ekivalen eh, ETMGBR. Kalau misalnya pakai Grignard. Jadi ini satunya kita pakai asam etanoat ya. Ini OH ditambahin 2 ekivalen 2 EQ ETMGBR. MG MGBR. Tuh, nanti bakal jadi produknya ini yang B. Oke, bisa ya teman-teman ya. Nah, terus yang C kita lihat. Oke, ini kita pakai. Ya, ada pertanyaan nggak? Ya, silakan. Kak, Iya. yang B yang cara ketiga itu bukan satunya pakai metal greeknya terus kedua pakai ethyl greeknya. Yang mana? Yang B, yang ini, yang aku gambarin. Ya. Oh, ini kan karbonnya tuh 2, 3, 4, 5, 6. Karbonnya 6. Oh, oke. Duh, iya kan bener ya? Bener kan ya? Atau aku yang salah? Ya, ya udah benar Kak. Saya lihat. Iya. Oke, ini sama-sama etil ya. Jadi potongnya di sini sama di sini.
Nih, asam metanoat ditambahin 2 buah etil gliknya. Oke, lanjut. Sekarang yang C. Yang C dipakai eh, ini ya, etanol ditambahin tuh 2345, 2345, 5. Ini ya, 3 mgbr pentana. Nah, ya udah kita masukin di sini jadi eh, jadi alkohol sekunder. Ya, ini bisa. Ini cara pertama kayak gitu. Jadi dipotongnya di sini ya, berarti dipotongnya sini. Nah, cara kedua dipotongnya ini satunya lagi, tambahin metil MgBr. Ada cara lainnya? Hmm, nggak ada. Kalau epoksida biasanya di ujungnya satunya. Alkoholnya alkohol primer yang terbentuk kalau epoksida. Oke, terus yang D. Yang D ini dia ambilnya, oke, berarti dia dipotongnya di sini. Hmm. Jadi kita punya suatu eh, ini ya, keton, terus ditambahin eh ini ya butil MgBr. Jadi ini. Nah, selain itu kita bisa juga jadi kayak gini, potongnya di sini, jadi ketambahannya metil MgBr atau yang jadi grignardnya si gugus vanilnya. Nih, jadi 3 macam. Oke, terus selanjutnya yang E. Nah, yang ini ada dua macam ya. Ini yang diambil adalah dipotongnya di sini. Jadi nanti jadi suatu keton, terus nanti dimasukin si vanil MgBr. Ini bisa juga. Atau cara lain adalah kita punya suatu asam benzoat dikasih 2 ekivalen vanil MgBr. Hmm. Jadi kita punya asam benzoat tambahin 2 ekivalen vanil MgBr. Ya, VHMGBR. Terus ini parutnya pertama pakai Et2O dan nanti setelah di workup ditambahin H+. Dari N4Cl boleh juga. Sekarang yang F. Tadi yang F udah dibahas ya. Jadi kita bisa pakai um, Grignard dengan formaldehid atau kita punya Grignard dengan epoksida. Itu yang F. Dua macam. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Dua-duanya dipotongnya di sini. Atau yang dipotong di sini, atau yang dipotong di sini. Ada pertanyaan teman-teman? Jelas nggak tentang Grignard ini? Sangat useful ya, Grignard tuh emang sangat useful sih untuk sintesis. Sering banget kita lakukan sintesis pakai Grignard. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan adalah kalau kalian mau pakai Grignard, jangan sampai kalian punya alkohol, terus ini ya triple bond di ujung, terus eh, apa aja kemarin SH, tiol juga nggak boleh, terus NH2 juga nggak boleh. Pokoknya yang ada hidrogen-hidrogennya gitu. Hidrogen yang di ujung nggak boleh. Gitu. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Ada yang masih belum jelas? Gimana? 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 Ayo. Udah jelas belum? Kalau udah jelas kita lanjutkan. Ada pertanyaan nggak? Halo. Nggak ada, Kak. Nggak Gak ada. ada. Nggak ada ya. Oke. Lanjut ya. Ada lagi nggak nih? Eh, oh, oke. Tadi ada sintesis lagi. Mau coba lagi? Ada soal sintesis lagi. Mau coba lagi nggak? Iya. Nah, ini. Provide retosynthetic analysis and synthesis. Jadi, di sini kalian boleh pakai PCC atau oksidator-oksidator lain.
Iya. Mau dicoba? Tuh, ini eh, starting agentnya vinyl magnesium bromida, oksiran atau si epoksida itu, formaldehid sama alkohol atau eter dengan 4 atom karbon atau sedikit atau less than 4. Mau coba nggak? Ada yang mau nyoba nggak? Atau kita lanjut aja? Ya kita lanjut dulu aja ya. Oke. Nah, ini dia restriction on the use of Grignard reagent. Jadi ada beberapa gugus fungsi yang kita harus hindari kalau misalnya kita mau pakai reagen Grignard ya. Ini yang dimerahin ini semua gugus fungsi yang kita harus hindari. Kemarin dibahas juga ada alkohol, amina, terus amina sekunder, karboksilat itu juga sebenarnya karboksilat. Jadi sebenarnya kita harusnya pakai ester. Terus habis itu SO3H, SH, terus habis itu juga si alkuna, alkunanya alkuna terminal kita nggak boleh. Terus kalau misalnya ada ini juga aldehid, keton, ini sebenarnya untuk preparingnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin si reagen Grignardnya, jadi kalau misalnya kita mau bikin Grignard yang awal, itu kita nggak boleh pakai ini. Ester juga nggak boleh. Jadi biasanya yang dipakai adalah alkyl halida, alkyl halida aja. Terus NO2 nggak boleh, epoksida juga nggak boleh. Tuh, karena dia bakal bereaksi kayak tadi udah kalian lihat juga reaksinya. Tuh ya. Nah, terus tuh ini misalnya kalau misalnya kita reaksikan suatu alkuna dengan ETMGBR, yang terjadi adalah dia akan mengambil si hidrogen dari si alkunanya. Kayak gini. Terus nah, nanti bakal jadi nggak bereaksi nih. Nanti si alkuna minusnya akan bereaksi sama si reagen kita. Kayak gitu. Tuh. Atau kan juga bisa pakai ini untuk sintesis sebenarnya. Jadi menggantikan NaNH2 kan bisa pakai MgBr juga. Terus, nah ini juga nggak bisa ya kalau misalnya kalian punya keton, terus habis itu ada alkoholnya dikasih metil MgBr misalnya nanti metil MgBr-nya akan eh, nggak bisa masuk ke karbonilnya, dia akan bereaksi sama si alkoholnya gitu. Nah, litium juga sama, organolitium juga nggak bisa nggak boleh ya kayak gitu. Tuh, terus udah deh ini ini sodium alkinate ini ya, NaNH2. Oke. Nah, ini ada protecting group. Nah, maka dari itu inilah fungsi dari protecting group yang kita udah pelajari kemarin. Protecting group itu bisa kita gunakan kalau misalnya kita mau reaksi Grignard atau reaksi-reaksi lainnya gitu. Misalnya oksidasi juga bisa kita gunakan protecting group ini. Protecting group yang kita tahu kemarin ada golongan Si ya, golongan silikon, ada TBS, terus kita juga bisa gunakan TBS ini untuk berbagai macam kondisi. Nih, kalau misalnya kita punya suatu di sini ada BR, ada OH, kan bisa lindungi dulu OH-nya dengan TBS. Nanti baru si alkyl halidanya ini direaksikan dengan MgBr. Mg nanti jadi MgBr gitu. Nah, ini bisa jadi. Ini sampai akhir jangan dilepas dulu nih si TBS-nya. Kalau saya udah selesai reaksi baru dilepas nih TBS-nya pakai pakai HF atau THF atau BU4NF. Udah selesai. Oh, reduksinya belum dibahas ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke deh. Nah, kalau tadi kan kita bahas tentang oksidasi dan reaksi pakai organomagnesium dan organolitium. Sekarang kita bahas tentang reduksi dari senyawa karbonil. Reduksi itu juga sama ya. Reduksi itu bisa bisa maksimal reduction atau bisa bertingkat itu, jadi bertahap. Nah, kalau misalnya kita punya asam karboksilat itu dia karbon dengan biloks paling tinggi, kita mau reduksi dia maksimalnya dia bisa jadi alkohol primer. Nah, kalau misalnya kita punya ester juga kita bisa reduksi bakal jadi alkohol primer. Terus kalau aldehid juga direduksi jadi alkohol primer. Keton direduksi bakal jadi alkohol juga tapi alkohol sekunder gitu. Nah, apa aja yang bisa kita pakai untuk mereduksi? Ada banyak. Ini yang paling kuat ada LiAlH4, lithium aluminium hydride. Jadi sebenarnya LiAlH4 ini bisa kita gunakan untuk mereduksi karboksilat jadi alkohol.
Kita punya 2,2 dimetil propanoic acid ditambahin LYLH4. Larutnya juga dalam Et2O di sini. Dan nanti di workup sama H plus H2O. Jadi neopentil alkohol. Terus kalau misalnya kita pakai katalis LYLH4, itu selalu karboksilatnya bakal jadi suatu alkohol. Begitu juga ester. Ester juga bakal jadi alkohol. Tuh. Nah, kita juga punya pilihan reduktor yang lebih mild gitu ya. Sama kayak PCC tadi ya. PCC kan oksidator yang lebih mild dibanding eh, golongan kromium yang lain. Nah, yang pilihan yang lebih mild lagi dari LiH4 tuh adalah si sodium borohidrat atau NaBH4. Ini terkenal juga. Nah, dia bisa mengubah si aldehid jadi alkohol dan kita punya keton jadi alkohol juga gitu. Jadi lebih mild, dia mereduksinya aldehid atau keton gitu. Kita punya suatu aldehid tambahin NaBH4 menjadi alkohol. Ini mekanismenya reduksi dari suatu aldehid dan keton. Jadi NaBH4 tuh kan mengandung anion BH4 minus. Nah, BH4 minus itu dia akan mentransfer H minus ke si karbonilnya. Ini masuk H minus. Terus nanti O minusnya akan mengabstraksi hidrogen dari H2O jadi alkohol. Gitu. Nah, ini dia ini kesimpulannya ya. Jadi em, reagen-reagen ini keempatnya direduksi pakai LiH4. Kalau misalnya NaBH4 dia cuma bisa mereduksi si aldehid atau enggak keton. Dia nggak NaBH4 tuh nggak bisa mereduksi karboksilat, ester juga dia nggak bisa. Tuh, oke. Nah, ini coba kalian kira perkirakan ini, kira-kira jawabannya yang mana? Ini yang A pakai apa nih reagennya? Karboksilat jadi alkohol primer. Kan mau pakai apa reagennya? Terus yang B, ini ada karboksilat, ini ada keton. Terus yang tereduksi ada dua-duanya tereduksi. Terus yang C ini ada ester sama aldehid. Yang tereduksi cuma aldehidnya. Berarti yang A pakai apa? Yang B apa? Yang C apa? Oke, ya setuju. Yang A pakai LiALH4 ya, atau LAH. Terus yang B juga pakai LiALH4. Dan yang C ini pakai NaBH4. Karena NaBH4 bisa mereduksi aldehid, tapi dia nggak bisa mereduksi karboksilat atau ester. Oke, tuh. Udah sih itu aja. Iya, udah. Udah selesai. Materinya udah selesai. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Ada pertanyaan? Nggak ada. Kak, boleh jelasin ulang bagian reduksi yang kalau yang nggak bisa dengan karbosilik atau yang kayak gitu, itu apa ya? Tadi saya dengar ada yang tidak bisa dengan reaksi-reaksi tertentu atau reagen-reagen tertentu. Yang, oh ini. Ini ya, reduksi ya. Nah, ini nih kesimpulannya. Sini. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya kita untuk agen produksi itu cuma cuma ada dua macam sebenarnya. Saya dua tingkat, ada yang strong, ada yang mild. Kalau yang strong tuh dia bisa mereduksi mulai dari ya. Dia bisa kalau yang strong bisa mereduksi mulai dari karboksilat, ester, keton sama aldehid. Bisa direduksi jadi alkohol. Tapi kalau misalnya yang mild tuh dia cuma bisa mereduksi keton sama aldehid aja. Yang strong reagennya adalah LiH4 atau turunan LiAl yang lain. Jadi dia ada yang lain nih. Selain LiH4 dia ada Li yang lain. Terus kalau misalnya yang mild itu ada NaBH4. Ini juga ada NaBH4 yang lain, tapi turunan boron, yang ini turunan aluminium. Gitu. Gitu. Ini. Ini untuk produksi. Oke. Gimana jelas gak? Makasih, Kak. Sama-sama.
Terus ini ya, ini kan juga kan perlu tahu eh, untuk mereduksi. Nah ini, kalau misalnya untuk mereduksi asam karboksilat bisa direduksi jadi alkohol, ester juga bisa jadi alkohol, aldehid bisa jadi alkohol, keton juga jadi alkohol. Terus kita perhatikan juga nih kalau kayak keton gitu dia alkoholnya alkohol sekunder, kalau aldehid alkoholnya alkohol primer, ester sama asam karboksilat juga alkohol primer. Kalau ester ada ketambahan lagi, ini alkohol dari cabang R-nya. Gitu. Kak, berarti kalau mau bikin keton dari asam karboksilat harus jadiin alkohol dulu terus eh jadiin apa bikin aldehid dari asam karboksilat berarti harus dijadiin alkohol dulu baru direduksi lagi jadi pakai PCC. Iya, iya. Harus di reduksi dulu jadi alkohol, baru dia dioksidasi pakai PCC. Gitu. Bisa kayak gitu. Ada nggak ya yang dia sampai aldehid doang? Masih reduksinya? Kalau nggak salah ada deh. Mari kita buka Leiden. Bentar ya. Ada ada yang bisa kita gunakan reagen reduktor yang bisa kita pakai. Ada yang pernah dengar ini diisobutil aluminium hydride atau di BALHA? Anda pernah dengar nggak? Ya, aku share screen ya. Aku jadi ingat si di BALHA ini dia bisa kita pakai juga. Tapi ini nggak ada di Solomonnya, ada di Leiden. Dah, share screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Nah, di Balha ini saudaranya LiLH4. Jadi dia turunan AL. Tapi di Balha ini apa ya? Ter apa ya bahasanya ya? Terkontrol gitu si reaksi reduksinya. Karena ada eh, isobutil nih, ada dua buah isobutil. Jadi dia bakal reduksinya itu reduksi yang mild juga, tapi dia akan mengubah ester atau enggak karboksilat atau bahkan nitril juga bisa dia ubah jadi aldehid. Nanti H minusnya ini jadi H minusnya dari si molekul di bal ini di bal H. Ini ada H minus yang berkaitan sama Al. Dia bakal masuk ke si ester ataupun karboksilat atau nitril. Nah, dia akan jadi reduksi parsial. Dia bahkan cuma sampai aldehid aja. Tuh. Jadi kamu bisa pakai reagen ini untuk mereduksi karboksilat atau ester atau nitril jadi aldehid. Jadi nggak perlu direduksi sampai full terus dioksidasi lagi. Bisa pakai reagen ini di bawah H. Nah, kondisinya kita bisa pakai pelarut yang non polar ya, suhunya rendah. Ini ya lihat ya, ini suhunya rendah banget nih, karena kita nggak mau oksidasinya jadi vigorous gitu. Jadi suhunya rendah, terus tambahin ini H2O. Tuh, low temperature important to prevent further reduction. Tuh, dia juga kalau misalnya kita punya nitril nih, sebenarnya kita bisa itu juga kita bisa eh, si kita bisa lakukan eh, oksidasi juga nih si nitrilnya. Kalau misalnya di Dilbahari dia bisa mereduksi si nitrilnya ini jadi aldehid. Gitu. Jadi imina terus jadi aldehid. Gitu deh. Tuh. Jadi udah tahu banyak ya kalian ya reagen reduktor, oksidator gitu. Kalau misalnya kamu mau reduksi tapi nggak terlalu reduksi banget, kita bisa pakai di bawah ini. Di bawah ini ada saudaranya juga nih biasanya kalau nggak salah ya. Jadi lebih selektif lagi. Jadi dia nggak pakai isobutil tapi pakai tat butil atau bisa juga pakai yang lain. Jadi ini diubah-ubah aja si gugus fungsi organiknya. Ini reagen yang cukup penting nih untuk reaksi ini. Gitu. Oke, oke. Ada pertanyaan lagi? Ayo tanya lagi. Apa?
Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Tuh. Udah selesai sih materinya. Kita buka ini ya, kita buka uh, Leiden. Dia ada materi apa lagi yang belum aku sampaikan, yang nggak ada di Solomon tentang reaksi redox. Mana ya si Leiden ini? Oh ini. Aku salah buka. Bentar, bentar ya teman-teman. Sambil nunggu kalian kalau ada pertanyaan boleh disampaikan aja. Ayo. Oke. Aman. Sering-sering latihan aja. Kenapa nggak review aja kalau udah selesai materinya coba ulang singkat. Maksudnya gimana? Maksudnya bagaimanakah? Oke, oke deh. Ya udah kita review dulu aja ya ini si materi redox ini. Kok di Solomon tuh ada tabelnya. Nah, ini dia tabel. Nah, ini dia. Ini review reaksi redox dari suatu karbonil ya, ini. Nah, di sini ada reaksi reduksi karbonil sama reaksi oksidasinya. Kalau misalnya reaksi reduksi, kita bisa pakai tadi ya dua macam, yang strong sama yang mild, sama tadi tambahannya yang di bawah itu. Kalau misalnya yang mild ada NaBH4, dia bisa mereduksi aldehid dan keton menjadi suatu alkohol. Kalau LDH4 dia reduksinya bakal full, bisa semuanya, bisa aldehid, keton, ester, asam karboksila itu bisa dia reduksi bakal jadi alkohol. Terus sama yang tadi udah dibahas juga ada di bawah itu dia bisa mengubah asam karboksilat dan ester jadi aldehid. Tuh. Itu untuk reduksinya. Sekarang untuk yang oksidasi, kita bisa pakai dua macam juga, ada yang strong, ada yang mild. Kalau yang mild tuh ada PCC, kalau yang strong ada kromium atau Mn. Jadi bisa milih, kayak bisa pakai kayak MnO4 atau Cr2O7 atau CrO4 gitu. Kalau misalnya dia alkoholnya primer, kita oksidasi, bisa pakai PCC, itu dia akan berubah jadi aldehid. Kalau misalnya pakai dikromat atau CR4 atau KMNO4 dia pakainya akan menjadi suatu karboksilat. Kalau misalnya alkohol sekunder itu juga sama, kalau jadi sama PCC dia jadi keton. Kalau sama yang strong oxidizing dia bakal jadi keton juga. Tapi kalau misalnya alkohol tersier dioksidasi sampai kapanpun ya dia nggak bisa jadi keton, nggak bisa jadi karboksilat gitu. Kecuali kecuali dia eh, alkoholnya ada di hidrogen benzilik ya. Nanti akan dibahas nanti. Ini belum dibahas sih di sini. Terus, nah, terus ini sintetiknya kan bisa pakai organomagnesium atau organolitium atau eh dari suatu alkuna ditambahin NaNH2. Jadi suatu nukleofil nanti dia bisa menyerang si karbonil kalian. Nah, ini bisa macam-macam juga nih reaksinya. Nih dia mereka bertiga ini suatu nukleofil ya. Terus dia bisa menyerang karbonil, ester atau epoksida. Nah, kayak gini. Gitu. Udah, udah deh. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Ya, ini aku lagi membuka. Tadi aku lagi membuka Claydon. Tapi ada materi yang belum dibahas. Hmm,
Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Kita coba, oh ini apa? Leadingnya beberapa. Ini aku lagi buka yang sintesis organometallic reagents. Ini bab 9, halaman 220-an. Oke, wah ini kita buka aja deh leadingnya sama-sama. Nah, ini yang bab ini nih. Ini sebenarnya reaksi organometalik sih sebenarnya. Mirip ya kayak kita pelajari tadi ya. Kita bisa pakai organolitium atau organomagnesium, sama aja bebas. Kalian bisa pilih nih sintetiknya dari mana. Terus, nah ini dia menjelaskan juga nih tentang uh, orbital MO-nya. Kenapa sih si Mg ini sangat suitable gitu. Tuh, kita bisa pakai berbagai macam reagen ya untuk membuat si Grignard ini. Kita bisa pakai benzen, bisa terus pakai ether, bisa juga alken, bisa. Asalkan nggak ada H yang asam aja. Tuh. Nah, terus habis itu selain ET2O, dia bisa pakai berbagai macam pelarut lain. Dia bisa pakai THF, dioksan, atau DME. Itu bisa juga jadi pelarut untuk membuat reagen Grignard. Nah, ini kalau organolitium juga mirip ya sama Grignard. Ini yang commercially available. Ini organolitium yang dijual bebas. Terus kita harus tahu juga kalau misalnya organolitium sama organomagnesium tuh dia merupakan satu basa yang kuat ya. Jadi dia nggak bisa bereaksi sama sama senyawa-senyawa yang asam atau yang pKa-nya kecil. Gitu. Nah, ini kan perlu tahu juga nih pKa dari si nggak ada nih organolitium pKa-nya mana ya? Ya nggak disebutin dia pKa-nya berapa. Jadi disebutin juga nih pKa-nya. Nggak ada, dia nggak sebutin pKa-nya berapa. Sayang sekali. Oke, ini mekanisme-mekanismenya. Sama kayak tadi kita udah bahas. Hmm. Nah, ini juga salah satu reaksi nih. Jadi, kita bisa melakukan deprotonasi hidrogen dari suatu cincin benzen dengan suatu organolitium. Kenapa? Karena dia cukup asam di sini H plusnya. Jadi nanti dari suatu C minus di sini, C aromatik yang minus, terus nanti C aromatik minus ini bisa bereaksi lagi. Tuh, ini juga sama. Tuh kan. Jadi kita bisa pakai reagen butilitium ini kalau misalnya dia punya hidrogen yang bersebelahan sama suatu gugus pendorong elektron atau elektron donating group. Nanti dia bakal jadi organolitium juga, dia bisa menyerang karbonil. Tuh, kayak gini. Selain selainnya tadi ya, dan organometalik yang udah kita pelajari, dia bisa kayak gini juga nih sikapnya. Si organolitium. Halogen metal exchange. Oh, dia bisa tuker-tukeran juga nih halogen. Lucu juga. Oke. Silahkan dibaca aja kalau mau membaca. Transmetalasi yang kita udah bahas kemarin juga. Transmetalasi. Oh, ini juga sangat useful nih. Kita bisa reaksikan Grignard dengan CO2 buat nambahin satu buah karbon. Kita punya RMGBR tambahin CO2, nanti jadi R karboksilat nih. RCOO minus. Kalau saya tambahin H plus, dia bakal jadi karboksilat. Gitu. Jadi CO2, T2O, H3O plus. Bisa kalian pakai juga untuk nambahin satu buah karbon aja. Tuh. Nah, ini reaksi-reaksi lainnya. Ini saya kan mau tambahin CO2, ini bisa tambahin CO2 juga bisa. Mana lagi? Kak, kalau misalnya tadi yang buat yang karboksilat itu
Kalau berarti gridnya kan nggak boleh banyak dong. Kalau misalnya banyak kan jadinya malah reaksi lagi. Atau Iya, nggak boleh banyak-banyak. RMGBR-nya nggak, tapi biasanya kan kalau RMGBR-nya banyak, jadi nanti yang limiting reagentnya CO2-nya biasanya. CO2 jangan banyak-banyak. Kalau misalnya limiting reagentnya yang RMGBR, bisa juga sih sebenarnya. Karena kan yang reaktif yang R minus ini kan. Terus nanti kalau misalnya R minus ini masuk ke CO2, ya nggak apa-apa kan jadi karboksilat. Terus kalau misalnya ntar ada R minus lain, dia bisa bereaksi juga jadi sama kayak gini. Jadi harus ada limiting reagentnya. Limiting reagentnya bisa si CO2-nya gitu. Terus udah sih gitu. Ini juga sama metisilin sintesis. Ini pakai butilitium untuk mengambil hidrogen orto ya. Ini hidrogen orto. Kita sudah belum bahas sih yang tentang benzen reaksi aromatik. Tapi ya ini kan harus tahu juga. Ini bisa ngambil hidrogen posisi orto dari OMe atau gugus pendorong elektron. Terus nanti bisa diraskan sama CO2. Ini masuk COH-nya. Gitu. Ini juga sama. Ini yang kita bahas juga tadi. Flexible alcohol synthesis. Oke, udah sih itu mungkin yang kita bahas. Kita mau latihan soalnya ada soal nggak di sini? Nah, ini dia ada soal. Mau coba kerjain? Ini mekanisme. Mau, boleh. Baiklah. Oke. Ini propose mechanism for the first four reaction. Nah, ini capture. Oke, ini kalian coba tuliskan mekanismenya ya. Kita buka Jamboards-nya sebentar. Ini semuanya kalian boleh coba kerjain semuanya ya. Oke, ini dia. Ya, kelihatan nggak Jamboards-nya? Kelihatan ya? Silahkan ya kasih nomor nih yang A, ini yang B, ini yang C, ini yang D. Ya, silahkan siapa yang mau yang A, B, C atau D. Ini di slide ke-5. Nanti kalau nggak cukup bisa geser di yang sebelah ya. Slide yang ke-6-nya aku tambahin nih. Di sini. Silakan. Oke, ini Baruna yang C. Yang B juga udah ada yang jawab nih siapa ini? Boleh. Masih ada yang A sama yang D, silahkan. Ini gampang nih. Ini organolitium, ada karbonil, masuk aja di itu mah. Terus ini juga gampang. Ayo, siapa yang mau A sama D? B sama C juga udah. Oke, Daud yang D. Yang A siapa?
Oke, udah pada jawab. Semoga cukup ya teman-teman. Aku kecilin deh ininya. Si apa gambarnya ini aku kecilin. Ya, oke, ini dihapus dulu.
Oke, ya mari kita lihat yang A. Oke, yang A kita punya karbonil, sikloheksanon ya. Terus ditambahin butilitium. Nah, butilitiumnya dia akan masuk nih si C minusnya karbonionnya masuk ke karbonilnya. Nah, terus nanti ini ada satu langkah lagi nih, ini harus dinaikin dulu. Si double bond CO-nya naik ke sini. Nah, itu nanti jadi O minus. Oke, terus nanti O minus ini akan menyerang H plus. Nah, jadilah OH. Oke, ini yang A ya, setuju. Nah, terus yang B, tadi yang B yang bawahnya ya, yang ini ya. Ya, yang B ini ada um, benzaldehid, terus habis itu ditambahin organolitium. Oke, ini setuju, ini naik ke sini, ini naik ke O-nya, nanti jadi O minusnya akan mengekstraksi H plus. Ya, jadi struktur yang kita mau. Ini yang B. Terus yang C kita punya eh, keton, ditambahin fenil MgBr. Nanti fenilnya masuk ke karbon, karbonilnya naik, PEB-nya jadi O minus, terus nanti ketambahan H plus. Nah, jadi produk yang kita mau. Terakhir yang D, ini juga sama. Nanti kita punya aldehid dan suatu eh, ini ya propil, gugus propil magnesium klorida dia akan masuk ke sini. Oke. Jadi yang menyerang dari sini ya, boleh dari sini. Menyerang ke sini, bukan ke hidrogennya ya, ke karbon karbonil. Ini ke karbon karbonil teman-teman. Ini nanti kayak gini. Ini. Sama karbonil, terus ini akan naik ke atas. Terus habis itu jadi O minus. Jadi O minus dulu, terus baru O minusnya menyerang hidrogen. Kayak gini, jadi O minus, terus O minusnya menyerang hidrogen. Betul. Dah, oke. Ada bisa ya? Lagi ya, soal lagi. Kita lihat soal-soal lainnya. Yang ini cukup mudah ini yang habis ini. Ada 3 soal. Oke. Hmm. Wah, caps lock. Ya, silahkan ini tentukan struktur A, B, dan C. Ya, silahkan teman-teman. Siapa yang mau jawab yang A, B, sama C? Siapa yang A, yang B, sama yang C? Silahkan tulis di chat box. Yang lebih duluan yang dapat. Ayo. Kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan kan? Kelihatan ya? Bukan nggak? Oke. Ya, ya sudah diambil semuanya. Ini Daud mau yang C, terus Duta mau yang B, dan Gatra yang A. Silakan. Ini pH2CO tahu kan ya? Jadi eh, ada keton, terus ada 2 buah fenil di tengah, di samping kanan kirinya. Nah, kayak gitu. Fenil tuh benzen ya. Benzen doang tuh namanya fenil. Kalau benzil tuh benzen ada metilnya. Itu benzil. Kalau benzen aja terus dia jadi gugus fungsi itu namanya fenil.
Oke. A udah, B udah, yang C juga udah. Kita lihat dari yang A ya. Kita punya vinyl, habis itu ada gugus alkunanya, terus ada hidrogen terminal, ditambahin ETMGBR. Yang terjadi adalah ET minusnya akan menyerang hidrogen di sini. Jadi kita punya alkuna minus. Nah, alkuna minusnya jadi nukleofil, dialah yang menyerang karbonil dari si vinyl di vinyl karbonil ini. Tuh. Jadi kayak gini produknya. Setuju. Dan dia nggak di work up, jadi masih ada MGBR di sini. Di O MGBR gitu. Kayak gini. Benar ya? Nah, terus yang B. Yang B kita punya suatu alken bromida terus ditambahin MgTHF. Berarti akan terbentuk reagen Grignard-nya ya. Jadi alken MgBr nanti ditambahin suatu ini uh, siklobutanon. Jadi masuk ke si karbonilnya jadi alkohol, di work up jadi H+, jadi OH. Terus ini kita punya benzen, ada Cl, ada Br, ditambahin butil litium. Oke. Yang terjadi adalah yang terjadi nanti si butil litiumnya ini Bu minusnya akan mensubstitusi salah satunya. Mensubstitusi hidrogennya, habis itu nanti dia akan eh, bereaksi dengan si CO2-nya. Jadi masuk si CO2 karboksilatnya ini. Gitu. Dah, jadi yang C. Setuju juga. Kenapa yang dipilih yang bereaksi yang BR-nya bukan yang CL-nya? Siapa yang jawab yang C? Karena lebih karena lebih bondnya lebih kuat CCl daripada CBR. Iya, betul. Karena BR-nya lebih lebih lemah ikatannya. Jadi yang bereaksi yang di posisi BR-nya di sini. Jadi C minus di sini, bukan yang di CL. Gitu. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman. Ada pertanyaan. Ini bentar, ini bukan sikloheksana ya. Ini ada masih benzen. Dia nggak mengalami reduksi. Nggak mengalami oksidasi, sorry. Nah, sorry. Nggak mengalami reduksi, benar. Ya, ini sih ada ini. Oke, pada bisa ya, teman-teman ya. Bahas adisi konjugat. Nggak, Kak. Adisi konjugat. Conjugate addition. Oh, belum. eh yang adisi-adisi yang karbonil bakal dibahas di pertemuan selanjutnya. Ini masih ini dulu. Soal lagi? Mau soal lagi? Mana nih soalnya? Nanti akan dibahas ya yang adisi konjugat, tapi belum sekarang. Masih nanti. Masih yang reaksi-reaksi karbonil. Kita save dulu. Kita ini dulu aja. Mana dia? Ada lagi nggak soalnya? Aku lagi cari. Conjugate addition ada di bab 10. Ini belum kita bahas. Bab 10 di Claydon ya. Kita bahas apa lagi ya? Hmm, coba aku cari soal-soal lain. Oh iya. Oh ya udah ini udah jam 9. Teman-teman boleh istirahat dulu aja kalian sampai 9.30 ya. Silahkan istirahat. Nanti balik lagi ke sini. Ntar aku kasih latihan soal. Kita latihan soal aja ya di sini ya. Oke, silahkan istirahat dulu. Kita ketemu lagi jam 9.38. Udah kelewat 8 menit. 9.38. Bye-bye.